Bab 1993. Aku mampu melawannya. 1. Mengantisipasi. Hal mengenai Klujing mencari Tango Tuoba membuatnya menyadari bahwa dia tidak bisa hanya menunggu dengan pasif sampai orang-orang itu datang kepadanya. Dia harus mengambil tindakan untuk menyerang dan menghilangkan segala ancaman sejak awal. Mileye duduk bersila di menara kecil. Saat ini, dia telah mencapai tingkat alam yang stabil, dan tubuh dewanya berbeda dari dewa lainnya. Dikarenakan fisiknya yang kuat dan ilahinya yang memukau. Akan tetapi, dia menyadari bahwa masih ada jarak antara dirinya dengan Klujing. Tentunya, kini dia tidak lemah seperti sebelumnya. Terlebih lagi, jika dia menggunakan pedang biru gaib, tidak mustahil untuk mengalahkan lawannya. Saat ini, Ladia muncul di hadapannya dan memperingatkannya, waspadalah terhadap Klujing. Mileye mengangguk. Wanita ini sangat cerdik, dia sangat pandai membuat rencana. Mileye sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan cepat bertanya, Ladia, apakah mantan bawahanmu masih ada? Ladia menggelengkan kepalanya, semuanya sudah dibersihkan. Mileye terdiam. Tak perlu dikatakan, Ladia pasti termasuk tipe orang yang hanya suka berkultivasi. Ladia melirik Mileye, dan berkata dengan lembut, maaf aku menyulitkanmu. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan mengatakan kata-kata seperti itu. Selain itu, mereka tidak hanya mengincarmu sekarang, mereka juga menginginkan menara kecilku. Ladia mengatakan, itu sebabnya aku meminta maaf. Mileye tertawa, sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini. Ladia setuju, oke. Mileye berkata, dalam klan iblis kuno, apakah yang paling kuat adalah ketua klan? Ladia menjawab, benar. Dia dan aku adalah master puncak di alam jiwa spiritual pada waktu itu. Namun, sekarang, dia seharusnya lebih kuat daripada sebelumnya. Mileye menanyakan, melampaui alam jiwa spiritual. Ladia menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak tahu. Mileye memikir sejenak, lalu berkata, tidak masalah. Ladia, mereka akan datang dalam beberapa hari. Selama ini, kamu harus berlatih keras dan serahkan semua urusan di luar kepadaku. Ladia mengangguk, baiklah. Setelah berbicara, Mileye menutup matanya perlahan dan setelah beberapa saat, dia bangkit dan pergi. Di suatu tempat di langit berbintang yang tidak diketahui, Klujing duduk di kursi. Dia memegang sebuah buku kuno dan melihatnya dengan kagum. Saat itu, Jason Zuo tiba-tiba muncul di depan Klujing dan hendak berbicara, tetapi Klujing mengulurkan jari dan melambaikan tangan. Jason Zuo memberikan sedikit penghormatan dan melangkah ke samping. Setelah membaca buku kuno tersebut selama sekitar setengah jam, Klujing menutupnya dan menyatakan dengan senyum, buku ini menarik. Saat berbicara, dia memandang ke arah Jason Zuo, kamu bisa melihatnya. Jason Zuo menolak, aku tidak tertarik dengan buku itu. Klujing tersenyum dan bertanya, apakah Mileye melakukan sesuatu? Jason Zuo mengangguk, dia mengirim seseorang untuk mengawasi kita. Dan sepertinya dia membawa sekelompok master yang dikenal sebagai aliansi pedang bersamanya. Master-master itu telah menghilang. Klujing tersenyum dan bertanya, apalagi yang terjadi? Jason Zuo berkata dengan suara yang dalam, orang ini sepertinya merencanakan sesuatu baru-baru ini, kita harus berhati-hati. Klujing mengangguk, baiklah. Sambil membaca buku kuno yang dipegangnya, Klujing menambahkan, apa ada yang perlu diperhatikan lagi? Apakah guru suci tidak cemas? Tanya Jason Zuo dengan khawatir. Klujing tertawa dan menjawab, apa yang perlu dikhawatirkan? Tiba-tiba, Jason Zuo mengatakan,
sepertinya guru suci telah membuat rencana, jadi tidak perlu khawatir. Jason Zuo tersenyum kecut dan memilih untuk tidak mengatakan apapun lagi. Klu Jing ingin berbicara, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening. Bukankah ini terlalu cepat? Suara turun dan keheningan di langit berbintang pecah, lalu sekelompok master berjubah hitam muncul. Mereka adalah anggota dari klan iblis kuno, yang dipimpin oleh seorang lelaki tua keriput. Pria tua itu melirik Klu Jing dari kejauhan dan kemudian tiba-tiba muncul di depannya, mengangguk sedikit, hormat guru suci. Klu Jing tersenyum dan bertanya, di mana ketua klan? Lelaki tua itu berkata, akan tiba dalam sehari lagi. Klu Jing bertanya, mengapa terlambat sehari? Lelaki tua itu menjawab, ada banyak hal yang harus diatur di klan kami. Klu Jing setuju, benar juga. Dengan suara serius, lelaki tua itu bertanya, di mana Mileye sekarang, guru suci? Klu Jing tersenyum tipis mendengarnya. Pihak lain memprioritaskan Mileye daripada Ladia. Mereka bertujuan untuk mendapatkan menara kecil. Itulah yang diinginkan. Setelah berpikir sejenak, Klu Jing mengatakan, para tetua, sekarang kekuatan Mileye tidak sederhana, bukankah lebih baik menunggu kedatangan ketua klan untuk menemuinya? Tetua menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Klu Jing dengan serius berkata, kekuatan Mileye tidak sederhana. Tetua berkata dengan suara yang dalam, guru suci, jika ada perang nanti, bisakah kamu menahan Ladia untuk kami? Klu Jing segera menjawab, tentu saja, tidak ada masalah. Namun, Mileye memiliki beberapa keterampilan. Apakah kalian benar-benar tidak ingin menunggu kedatangan ketua klan? Atau apakah kalian dapat membantuku menahan Ladia sehingga aku yang menangani Mileye? Tetua segera menggelengkan kepala, tidak perlu. Bawahanku akan menangani Ladia, tetapi Mileye, serahkan saja kepadaku. Klu Jing ingin mengatakan sesuatu yang berbeda, tetapi tetua segera berkata, sudah ditentukan. Kami akan mencari Mileye sekarang juga. Klu Jing melirik jenderal kanan di sebelahnya, dan jenderal kanan setuju, lalu dengan cepat berkata, tetua, aku akan mengantar kalian. Tetua mengangguk dan berkata, terima kasih. Jenderal kanan berkata, kalian semua ikut aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Tetua dengan cepat memimpin semua master klan iblis kuno untuk mengikuti. Klu Jing sedikit mengangkat sudut mulutnya, aku suka orang bodoh seperti ini. Bersambung. Bab 1994, aku mampu melawannya. 2. Dengan mengucapkan itu, dia juga mengikuti. Sebuah kelompok orang bergerak bolak-balik melintasi langit yang berbintang. Saat dalam perjalanan, Jason Zuo dan Jenderal Kanan tiba-tiba mendengar suara Klu Jing, hati-hati, Mileye akan segera muncul. Mendengar hal tersebut, keduanya terkejut. Dan pada saat itu juga, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul dari lapangan. Oh tidak! Sebelum semua orang bisa bereaksi, salah satu master klan iblis kuno terbang keluar, dan ketika kepalanya terlepas, adegan di tengah-tengah menjadi terang dengan pedang lain yang menyala. Sial! Kepala master kedua klan iblis kuno terbang keluar dengan segera. Seketika itu juga, wajah tetua mengalami perubahan besar, siapa yang menyelinap menyerang. Saat dia berbicara, dia maju satu langkah dan penghalang yang kuat muncul di sekelilingnya. Dentuman. Langit berbintang di sekitarnya mendidih pada saat itu. Selain mereka, Klu Jing dan yang lainnya, tidak ada orang lain di lapangan. Klu Jing menoleh ke arah kanan, sudut mulutnya sedikit terangkat.
Dia mengetahui siapa yang menyerang. Siapa lagi kalau bukan Mileye? Di kejauhan, tetua mengamati sekelilingnya dengan pandangan dingin. Mileye, apakah kamu tidak berani keluar? Tidak ada respons. Tiba-tiba, tetua berpaling ke arah Klujing. Dapatkah guru suci merasakan keberadaan Mileye? Klujing perlahan menutup matanya dan kesadaran ilahi segera menyebar ke wilayah bintang. Beberapa saat kemudian, Klujing membuka matanya dan menggelengkan kepala. Aku tidak dapat merasakannya. Mendengar ini, wajah tetua terlihat sangat kecewa. Bahkan guru suci tidak dapat merasakan keberadaannya. Saat ini, sebuah bayangan muncul tiba-tiba di hadapannya, dan seketika kemudian, sebuah pisau terhunus lurus ke bawah. Tarik pedang menentukan hidup dan mati. Tidak hanya menghunus pedang menentukan hidup dan mati, tetapi juga pisau biru gaib. Kemunculan pedang yang mendadak ini membuat ekspresi wajah tetua tersebut berubah seketika dan lengan kanannya bergerak maju. Tubuh fisiknya melawan dengan keras. Tubuh fisik klan iblis, itu bukan bercanda. Salah satu alasan utama mengapa klan iblis sangat berkuasa adalah kekuatan fisik mereka yang hebat, sebab kekuatan fisik mereka lebih tangguh daripada manusia biasa. Bahkan, beberapa makhluk pun tak sanggup menandinginya. Namun dia tidak menyangka pedang yang dipegang oleh Mileye tidak sederhana. Pedang terjatuh. Wah, itu luar biasa. Dalam pandangan semua orang, lengan dan badan tetua tersebut terbelah dua. Tubuh fisik langsung hancur, hanya tersisa roh. Saat pedang milik Mileye terjatuh, jiwa tetua langsung terserap oleh pedang biru gaib. Setelah menyerap jiwa tetua, Mileye mendapatkan ide baru dan pedang biru gaib segera terbang menjauh. Sial. Master klan iblis kuno di sampingnya terbang ke udara dan dalam sekejap, pedang lain muncul ratusan meter jauh di atas. Dalam sekejap mata, Master klan iblis kuno di lapangan jatuh satu persatu. Ketika hendak membunuh Master klan iblis kuno terakhir, kekuatan yang kuat tiba-tiba menghalang pedang biru gaib. Klujing mulai bergerak. Mileye melihat Klujing dengan tatapan tertarik, sedangkan Klujing tersenyum dan hendak bicara. Namun, tanpa diduga, Mileye tiba-tiba menghentikannya. Klu, mengapa kamu menghentikanku? Klu. Mendengar ini orang-orang di sekitar terkejut. Bahkan master dari klan iblis kuno terlihat tidak percaya ketika melihat Klujing. Mileye dengan cepat memberikan penjelasan. Klu, aku tidak bisa menahannya sendirian. Kita harus bekerja sama. Tiba-tiba, Klujing mengangkat tangan kanannya dan terjadilah ledakan. Master klan iblis kuno langsung berubah menjadi ilusi dan benar-benar lenyap. Klujing memalingkan kepalanya untuk melihat Mileye dan tersenyum sambil berkata, apakah kamu ingin memisahkan aku dan klan iblis kuno? Mileye tersenyum dan menjawab, apakah kamu masih memerlukan bantuan untuk berpisah? Kalian berdua sudah saling menusuk. Klujing tertawa dan berkata, aku harus mengatakan, aku telah meremehkanmu dan pedang di tanganmu. Sebenarnya, dia juga sangat terkejut saat ini. Harus diketahui, para tetua itu adalah master tingkat dewa sejati, dan level master ini langsung dihancurkan oleh Mileye dengan pedang. Bahkan melenyapkan jiwa spiritual dan kesadarannya. Harus diakui, ini agak menakutkan. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib mulai menyerap jiwa para master klan iblis kuno yang hadir di lapangan. Dia melihat ke arah Klujing. Klu, jika para master klan iblis kuno datang kembali, kabari aku secepatnya. Klujing melihat mayat yang berserakan di seluruh lapangan, namun tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Mileye tiba-tiba berbicara lagi, para master klan iblis kuno telah dilumpuhkan, namun tidak ada korban dari pihakmu.
Apakah ketua klan iblis kuno akan mencurigaimu? Saat dia berbicara, dia memandang ke arah Jason Zuo dan jenderal kanannya. Wajah keduanya berubah. Sial, orang ini ingin guru suci membunuh orangnya sendiri. Klu Jing tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mileye tertawa, berbalik dan meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa langkah, dia berhenti lagi dan bertanya, "Nona Klu, apakah kamu keberatan jika aku memanggilmu dengan sebutan Klu?" Klu Jing tersenyum dan memperingatkannya, "Aku keberatan." Mileye tersenyum dan menjawab, "Tidak masalah, yang penting aku tidak keberatan." Setelah berbicara, dia berbalik dan melangkah pergi. Namun, tiba-tiba langit di depannya menjadi gelap. Pada saat yang sama, Klu Jing dengan cepat mengeluarkan pedangnya. Dengan suara tembakan, pedangnya menyerang. Namun, targetnya bukan Mileye, melainkan Jason Zuo dan seorang jenderal yang berdiri di sampingnya. Sebelum keduanya dapat merespons, tubuh fisik mereka terpotong menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, sebuah ilusi tiba-tiba muncul di atas Mileye. Ketua klan iblis kuno. Ketua klan iblis kuno memandang arena, lalu melirik Klu Jing dan dua jenderal yang berdiri di sampingnya, dan akhirnya, dia menatap Mileye dan hendak berbicara, namun tiba-tiba Mileye mengeluarkan pedangnya dan menusuk. Ledakan. Ilusi itu seketika hancur lebur. Mileye meletakkan pedangnya dan berjalan ke kejauhan. "Nona Klu, aku, Mileye, tidak takut bertarung, bahkan bermain trik. Jika kamu ingin bertarung, tidak peduli apa yang kamu kenakan, atau tanpa pakaian, aku bahkan bisa melawanmu." Setelah berbicara, dia menghilang ke kejauhan. Bersambung.